Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam IHMPA bersama dengan Kak Marta dan juga Kak Titif yang akan menyampaikan firman Tuhan. Baik adik-adik sekalian, sudah siap semuanya untuk beribadah? Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita pujikan hari ini, bisa ya? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Sepanjang tadi malam kami beristirahat Bapa, hingga pagi ini Engkau boleh berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita tetap semangat ya. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Kita baca Mazmur Pujian dari Mazmur pasalnya yang ke-65. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 65 ayatnya yang ke-5 hingga 9. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Adik-adik juga boleh menari mengikuti iramanya ya. 1, 2, 3. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyertai
perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya kau pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Baik adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Titif. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 November tahun 2021. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau gitu kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi ya. Kita buka kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Oke. Alkitabnya tetap dibuka. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Tirukan Kak Titif. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur dan memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerti. Dan berkati Kak Titif yang akan membantu kami belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca sama-sama ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu,
Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Amin. Cerita kita hari ini adalah tentang bangsa Israel. Ada apa ya dengan bangsa Israel? Ya, bangsa Israel saat itu sudah keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Namun, waktu itu Musa mendapat perintah Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Cukup lama bangsa Israel ditinggal oleh Musa naik ke Gunung Sinai. Bangsa Israel pun merasa gelisah adik-adik. Bangsa Israel merasa bahwa mereka kehilangan pemimpin mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa di atas sana. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, mereka bersama-sama mendatangi Harun dan berkata kepada Harun untuk membuatkan mereka sebuah Allah yang bisa mereka lihat dan bisa memimpin mereka. Harun pun mengatakan kepada mereka untuk mengumpulkan semua anting-anting emas yang mereka punya. Buat apa? Ya, anting-anting emas itu akhirnya dihancurkan, dileburkan, kemudian dibentuk menjadi sebuah patung lembu emas. Harun membuat patung lembu emas ini karena dia pada saat di Mesir memiliki pengalaman melihat bahwa salah satu dewa di Mesir itu berbentuk anak lembu. Tapi setelah melihat bangsa Israel justru menyembah-nyembah patung lembu emas ini, Harun merasa menyesal adik-adik. Dari sini, dari cerita ini adik-adik, kita belajar bahwa bangsa Israel itu belum mengenal Allah secara benar. Maksudnya Kak Tif, mengenal Allah secara benar itu bagaimana? Kak Titif kasih satu contoh ya. Misalkan adik-adik di sekolah punya teman. Adik-adik tahu namanya. Oh, yang ini namanya A. Yang itu namanya B. Tapi pada saat awal berkenalan, apakah adik-adik tahu bagaimana sifatnya, bagaimana atau di mana rumahnya, keluarganya seperti apa? Tentu belum kan? Nah, bangsa Israel meskipun selalu disertai oleh Tuhan melalui dan juga dipimpin oleh Musa, bangsa Israel belum mengenal Allah secara benar. Bangsa Israel masih menganggap bahwa penyembahan kepada Allah itu harus kepada sesuatu yang dilihat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk mengenal Allah secara benar. Bagaimana caranya Kak Tif? Ya seperti sekarang ini. Adik-adik duduk menonton YouTube untuk ibadah IMPA. Betul sekali. Adik-adik juga di rumah, selain menonton ini, adik-adik juga ikut ibadah Grow to God yang setiap hari Sabtu. Kemudian, adik-adik juga harus berdoa. Adik-adik harus sering rajin memuji Tuhan. Nah, dari situlah adik-adik akan lebih dan lebih lagi mengenal firman Allah. Dan pastinya adik-adik akan lebih mengenal siapa Allah dengan benar. Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Oke, sekarang kita mau berdoa syafaat. Sebelumnya kita pujikan dulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis
pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama barusan. Terima kasih untuk mengajarkan kami untuk lebih takut lagi, untuk lebih belajar mengenal akan Allah. Kami rindu Tuhan untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan memberkati mereka, juga kakak dan adik. Tuhan juga memberkati, memberikan sukacita bagi keluarga kami, memberikan damai sejahtera, dan juga memberikan terang-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, baik itu di sekolah maupun kakak-kakak layan kami di gereja, Bapak Pendeta, Presbiter, Majelis, dan seluruh warga jemaat dari GPIB Pelangi Kasih Lawang. Tuhan memberkati. Kami juga teringat teman-teman kami, baik itu yang di sekolah maupun di IMPA Tuhan. Tuhan juga berkati dimanapun mereka semua berada. Demikian Tuhan, doa dan sembahyang kami pada pagi hari ini yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Kita disuruh apa, hayo? Iya, dengan firman Tuhan tadi kita mendapat pelajaran bahwa kita harus mengenal akan Allah dengan benar. Bagaimana caranya kita mengenal akan Allah dengan benar? Yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan dan selalu setia dan juga taat untuk berdoa dan memuji Tuhan serta mengikuti IHMPA. Oke? Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa untuk disiapkan persembahannya dan dimasukkan ke celengan ayam. Nah, sekarang kita mari pujikan kuberi persembahan, baitnya yang pertama dan juga yang ketiga. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada hari ini. Adik-adik boleh lipat tangannya kembali dan tutup mata. Untuk doa persembahan ini, adik-adik boleh tidurkan Kak Marta ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau hari ini Tuhan masih berikan berkat kepada kami, anak-anak-Mu, sehingga
pada hari ini kami boleh memberikan yang terbaik dari kami, Tuhan, untuk menjadi persembahan bagimu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, baiklah kita untuk memuji Tuhan kembali. Dan nantinya doa berkat akan dipimpin oleh Kakak Titif. Mari kita pujikan Yesus kawan anak-anak, baiknya yang pertama dan yang ketiga. Apa adik-adik masih ingat lagunya? Kalau adik-adik agak-agak lupa nih, kakak akan ingatkan, kita boleh bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus kawan anak-anak, juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu, bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengar pesan firman-Mu yang benar. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Dan sekarang sebelum menutupnya kita mau berdoa kembali. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyelesaikan atau mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Tolong Tuhan berkati kami, berkati juga adik-adik dan juga mama dan papa yang berada di rumah, yang menonton acara ini. Engkau memberkati mereka senantiasa, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.